Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di program acara Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Dan kali ini kita agak beda dibanding sebelum Bitok-Bitok sebelumnya karena kita sekarang berada langsung di kantor Damkar dan Penyelamatan. Dan saat ini kita langsung dihadiri oleh Pak Agus Siswanto SAP MAP ya sebagai Kadis Damkar dan Penyelamatan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan saat ini juga didampingi oleh Pak Gusti Yudi sebagai Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selamat siang pemirsa, dan kita beritahukan bahwa acara kita ini juga bisa dilihat di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Facebook Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Post. Kita kali ini berada di Damkar Martapura atau Kabupaten Banjar. Ini memang ada sesuatu yang menarik di sini gitu lah. Karena setahu atau selama ini diketahui bahwa Damkar ini di Kabupaten Banjar ini ternyata merupakan satu-satunya yang sudah menjadi dinas mandiri dan tipenya juga tipe B. Dan mungkin kita sedikit mungkin awal pembuka ini kita akan berbicara dengan Pak Agus dulu Pak. Pak, bisa diceritakan Pak sejarahnya Damkar ini Damkar di Kabupaten Banjar ini bisa mandiri, dan mungkin di ceritanya sebelumnya 13 kabupaten kota ternyata ini menjadi yang pertama untuk tipe B juga Pak. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sering disingkat DPKP Kabupaten Banjar, sejauh ini di Kalimantan Selatan baru kita yang tipe B. Ada rekan kita di Kota Banjarmasin itu juga menjadi dinas mandiri, namun mereka masih tipe C. Alhamdulillah. Kita dulu sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran ini di bawah SKPD Badan Penanggulangan Bencana tahun 2012 ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar berdiri, UPT Damkar waktu itu di bawah BPBD. Tahun 2016 karena perubahan peraturan dan nomenklatur, UPT Dinas Pemadam Kebakaran itu berada di bawah naungan SKPD Satpol PP. Alhamdulillah tahun 2021 dengan Perda 8 nomor 8 tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi dinas mandiri di era kemarin kepemimpinan Bupati Banjar Pak Saidi Mansur menjadi dinas mandiri. Ini kita mengikuti amanat dari PP 16 2018 bahwa Dinas Pemadam Kebakaran karena menangani urusan wajib pelayanan dasar sub urusan kebakaran itu diwajibkan untuk menjadi SKPD mandiri yang tidak tergabung dengan SKPD lain. Nah, alhamdulillah ya karena komitmen dari pimpinan daerah ketika itu, akhirnya kita menjadi dinas mandiri, dinas SKPD mandiri yang pertama tipe B di Kalimantan Selatan. Sejak kapan Pak? Sejak tahun 2021. 2021. Dari PP-nya keluar tuh Tahun 2018 Pak, tahun 2018. Dalam 3 tahun ini Pak, dalam 3 tahun saja kita bisa menjadi dinas Pak ya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah karena komitmen pimpinan memang untuk pelayanan publik kita khususnya untuk sub urusan kebakaran. Kita sub urusan wajibnya adalah Trantibum Linmas. Nah, tapi kita menangani sub urusan kebakaran. Namun patut diingat bahwa kita disebut pemadam kebakaran tapi juga ada penyelamatan. Ya, ada penyelamatan di situ. Malah belakangan kita trennya lebih kepada penyelamatan. Karena setiap hari kita ada laporan masyarakat, entah itu untuk penanganan evakuasi binatang liar, hewan liar yang masuk ke rumah, misal ular, biawak, kemudian juga tawon, bahkan itu penyelamatannya yang lebih yang sekarang lebih banyak yang diminta oleh masyarakat, termasuk juga
untuk anjing liar bahkan kucing yang kecebur sumur, kucing yang terjepit di sela-sela rumah di plafon. Ya, itu setiap hari hampir rata-rata setiap hari. Kalau alhamdulillah kalau untuk urusan kebakaran kita karena edukasi kita ke masyarakat tentang bahaya kebakaran juga intensif kita lakukan. Belakangan untuk kebakaran agak berkurang lah di Kabupaten Banjar ini. Pak, kalau untuk menuju nanti tipe A, kita menuju tipe A ya Pak? Mudah-mudahan Pak, insya Allah kita bertahap, ya kita tipe B dulu, ya tentunya banyak persyaratannya. Yang pertama itu adalah kita menyiapkan pos-pos sektor, wilayah manajemen kebakaran disebutnya itu. Wilayah manajemen kebakaran, kita upayakan nanti di setiap kecamatan itu memiliki pos sektor. Saat ini kita masih baru punya satu pos sektor di Gambut. Nah, di Kecamatan Gambut yang melayani Kecamatan Gambut dan sekitarnya seperti Kertahanyar, Alu-Alu, kemudian Sungai Tabuk, dan Beruntung Baru. Bahkan juga pos sektor Gambut ini juga melayani kabupaten dan kota tetangga, kabupaten kota Banjarmasin. Karena untuk urusan kemanusiaan ini kan kita tidak memandang administrasi wilayah tanpa memperhatikan administrasi wilayah. Ketika ada kejadian kebakaran, kita siap bantu. Perbantuan itu disebut perbantuan untuk urusan pemadaman. Sering kita diminta juga bantuan pemadaman di wilayah kota Banjarmasin ataupun di kota Banjarbaru. Pak, kalau melihat untuk ini mungkin menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain Pak, ini kan yang belum dinas mandiri nih Pak, untuk mencapai menjadi dinas mandiri sendiri Pak, atau mungkin menuju ke B ini Pak, apa nih Pak yang Bapak bisa termasuk cepat nih Pak, kan nantinya 2018 ke 2021 bisa jadi DPP, dan mungkin baru pertama satu-satunya di Kalsel juga mungkin bisa masukkan bagi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Kok bisa nih, bisa cepat ini di Kabupaten Banjar mau bentuk ini apa nih Pak yang pasti komitmen pimpinan. Ya kita kemarin kan kalau di bawah UPT tentu ruang lingkup pelayanan, cakupan pelayanannya masih terbatas. Ya kalau dengan dinas mandiri tentunya kan kita cakupan pelayanan, kemudian dari sisi anggaran tentu akan lebih terperhatikan dari perencanaan anggarannya mungkin juga akan lebih besar ketimbang hanya sekedar UPT. Ini kebetulan pendamping saya ini mantan kepala UPT, mantan kepala Pak Gusti Yudi pernah menjadi kepala UPT ketika masih di bawah SKPD Satpol PP. Mungkin nanti beliau banyak juga bisa menceritakan apa yang terjadi. Mungkin beliau bisa memberikan perbandingan ketika menjadi UPT seperti apa, ketika setelah menjadi SKPD Mandiri mungkin seperti apa gambarannya. Beliau yang saksi sejarah. Walaupun saya pernah bergabung dengan beliau juga sebelumnya kan saya pernah tergabung di Satpol PP dengan beliau. Ketika itu saya bertugas di Satpol PP bidang penegakan perda. Pak Gusti Yudi ini kebetulan kepala UPT-nya. Nah sekarang ketemu lagi, begitu sudah jadi dinas mandiri, beliau sekarang sudah jadi kabid pencegahan. Jadi Bapak ini dengan Pak Yudi ini hitungannya sudah soulmate nih Pak, sudah bestian nih Pak. sudah kenal lama, saling jadi tahu lah. Jadi koordinasinya lebih nyaman nih Pak. Sudah ya, insya Allah karena sudah kenal lama dan sudah tahu karakter masing-masing, kita bekerjanya insya Allah sangat solid Pak, sangat solid. Kembali lagi tadi tentang apa sih yang bisa keuntungannya dengan dinas mandiri ini tadi ya tentu pertama dari sisi anggaran tentu kita akan lebih banyak disupport oleh pemerintah daerah untuk penambahan armada unit pelayanan kami. Sekarang kami memiliki tiga unit truk tangki, ya cuma agak yang bisa digunakan karena armada kami sudah patut diremajakan seyogianya. Tapi ya kita perlahan-lahan. Tapi yang pasti kemarin kami juga disupport oleh Pak Bupati untuk pengadaan unit rescue di situ lengkap. Ada alat untuk penanganan hewan liar, menebang pohon.
pemotong besi dan sebagainya, alatnya lengkap. Itu satu mobil yang kami sebut dengan apa Pak Yudi? Mobil rescue. Di situ juga lengkap alat selam di sana. Kalau penanganan kami kan bukan hanya untuk hewan liar saja, untuk penebangan pohon, mungkin juga untuk evakuasi orang hilang di air, water rescue. Ada misalnya ada orang tenggelam, alat-alat selam itu kami bawa juga di dalam mobil rescue itu. Ya Pak, ini mungkin tadi kata Pak Kadis dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi kan mungkin termasuk saksi sejarah ya tadi Pak. Dari OPT kemudian ke dinas. Nah ini Pak, perubahan itu sendiri apa sih Pak yang mendasar dan mungkin bisa jadi contoh kabupaten lain, dan mungkin kan kelihatannya nih Pak, dari pimpinan desakan dan tanda kutip Pak, desakan pimpinan ini kok bisa klop bisa secepatnya gitu loh Pak, bisa nyambung, dan mungkin trik-triknya atau bisa jadi contoh kabupaten lain. Ini gimana nih Pak Yudi lihat Pak? Jadi begini Pak, waktu saya masuk di UPT Damkar itu di akhir tahun 2019 Pak. Nah, setahun kemudian 2020 itu ini melanjutkan dari cerita Pak Kadis tentang PP 18 tahun 2016. Kemudian itu diperkuat lagi Pak dengan Permendagri 16 tahun 2020. Nah, kemudian dari Permendagri itu setelah kita telaah, karena pernah juga kita ikut sosialisasi Permendagrinya waktu Rakor waktu itu Pak, HUT Damkar 101 di Jogja. Nah, itu dipertegas lagi Pak. Lahirlah Permendagri 16 2020 itu. Di ketentuan umum itu spesifik Pak disebutkan setelah Permendagri ini setahun sejak diundang-undangkan, itu wajib daerah membentuk Pak. Jadi sebenarnya daerah itu tidak punya alasan lain. Memang perintah dari amanat Permendagri itu jelas 1 tahun setelah disahkan atau diundang-undangkan itu harus dibentuk. Apapun tipenya Pak waktu itu. Jadi perkara administrasi saat kita pengajuan kepada dari Pak Kasat waktu itu, Pak Kasatpol, kemudian dinaikkan telahan ke Pak Bupati, kemudian turun ke bagian organisasi. Ketentuan umum itulah yang kita garis bawahi. Dan di situ juga disebutkan apapun nilai scoring yang diberikan oleh pihak provinsi Kalimantan Selatan tetap harus dibentuk dinas. Jadi seandainya kita scoringnya pun jauh di bawah, tidak memenuhi, tetap harus dibentuk tipe C Pak minimal. Itu minimal, tidak ada tawar-menawar. Nah, sementara kita bisa di tipe B itu karena memang yang pertama adalah luas wilayah Pak. Luas wilayah, kemudian luas bangunan, jumlah bangunan hunian masyarakat. Kita ada 20 kecamatan dengan 290 desa dan kelurahan. Itu jadi poin penting untuk menentukan tipe Pak, tipologi dinas. Jadi memang hal ini juga banyak ditanyakan oleh kabupaten kota yang lain. Kabupaten Banjar bisa tahun 2021 perdanya selesai, 2022 langsung running. Banyak mereka bertanya dan konsultasi mereka ke Kemendagri itu pernah Pak. Kita iya Pak. Pernah kita itu semacam diberikan rekom dari Kemendagri, coba tanya Kabupaten Banjar gitu Pak. Jadi beberapa kabupaten kota di Indonesia itu salah satunya yang saya ingat Kabupaten Pasangkayu Pak. Itu konsultasi ke Kemendagri, kemudian disarankan konsultasi ke Kabupaten Banjar, itu mereka instance. Jadi mereka konsultasi masalah apa yang harus dilengkapi secara administrasinya, itu kita sampaikan semua Pak.
Selang setahun setelah mereka konsultasi ke kita, Berhasil. mereka jadi, Pak. Kabupaten Pasangkayu. Tapi sayangnya ini dari daerah lain nih, Pak. Iya, Dari Pak. kabupaten lain nih, Pak. Dari di luar Kalsel. Kalau ini. di dalam kasa sering, Pak. Sering, tapi Tetapi belum ini. kembali lagi, Pak. Seperti yang Pak disebutkan, Komitmen pimpinan, pimpinan itu pimpinan yang daerah paling penting. ya untuk menjadikan SKPD mandiri itu kembali terpulang ke komitmen Karena ada pimpinan. poin-poin yang harus Siap. dipenuhi, Pak. Iya. Bisa juga ini Siap. mengajukan saja langsung ini Betul. selesai. Karena kita perlu ingat juga, Pak, Perda kan bukan hanya pekerjaan eksekutif, Pak. Di situ ada juga pengesahan dari legislatif. Pak. Legislatif. Jadi memang dua pimpinan daerah ini memang Kolaborasi harus Harus sinergi, Pak. bersinergi. Artinya ada Sinergi. kesepamahaman dan satu visi. Karena ini memang urusan wajib pelayanan dasar dan memang mendesak, ya tentu mau tidak mau harus dibentuk, Pak. Nah, nanti beruntung sekali kita di Kabupaten Banjar antara legislatif dan eksekutifnya ini Iya. bisa Bisa cepat bersinergi. connect. Iya, Akhirnya bisa kan, ber- bisa akhirnya sinergi. bisa selesai dengan Bisa dengan selesai. cepat nih, Pak. Nah, mungkin ada menarik lagi yang akan kita bicarakan lagi, Pak, tapi kita sebentar kita ambil sebentar dulu ya iklan dulu.